Alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Sama-sama ya Nabi. Ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah, Sang Maha Guru Cakrawala, dari segala kemungkinan dan ketidakmungkinan, pemilik wilayah tak berhingga, dari segala ketinggian dan keagungan, satu-satunya zat yang mampu menerangkan tentang cinta dan keadilan. Dialah Allah, pencipta langit, pencipta bumi, penggenggam segenap jiwa dan hati, yang maha mendetakkan jantung kita, maha menghelakkan setiap tarik nafas kita. Salawat berpayungkan salam yang sempurna semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita akan dapat syafaat dari beliau pada yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al Hayat. Siapa ketuanya? Saya kagak dikasih contekan, bisa? Bapak Haji Gatot beserta seluruh pengurus dan keluarga besarnya. Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Al Hayat Al Mukarramah Ibunda Ustadzah Hajjah Munawarah beserta seluruh pengurus yang lainnya. Ketua BKMT Kecamatan Cikarang Barat Al Mukarramah Bunda Ustadzah Hajjah Susi, grup hadrah dari Majelis Taklim, dari BKMT Kecamatan Cikarang Barat, semua yang hadir tanpa terkecuali, para ustadzah, para ketua Majelis Taklim, saudara, encing, encang, nyak, babeh, uak, siapa lagi? Encek, teteh, empok, semua saya hormati, semua saya cintai, semua saya banggakan, dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan hadir kita di tempat ini Allah rahmati, hadir kita Allah berkahi, di dunia sama-sama kita cari ridho Allah, mati juga mudah-mudahan kita semua dalam ridhonya Allah. Amin ya rabbal. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apanya yang sehat? Semua-muanya sehat. Pakai ditanya ustadzah, Bu, soalnya sekarang nyari sehat dohir batin rada susah. Iya apa iya? Apalagi buat ibu-ibu yang semakin kesini pemicu penyebab stres ibu-ibu itu luar biasa. Laki nyari duit susah, yang stres ibu-ibu. Laki ngasih duit dikit, yang stres.
Yang stres anak bader, kira-kira stresan emaknya, stresan bapaknya. Anak minta jajan duitnya kagak ada, stresan emaknya, stresan bapaknya. Bu, ngelihat tetangga bajunya baru, yang stres emaknya apa bapaknya? Pokoknya mah pemicu stres perempuan banyak. Ya Bu ya? Yang bikin kita gampang stres banyak. Bu, semua mengakui, meskipun kadang pemerintah melalui juru bicaranya berkata bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja, nyatanya kita rakyat merasakan semakin kesini semakin sulit ekonomi kita. Iya apa iya? Bu, orang tua zaman dulu anaknya banyak, kayaknya ngurusinya gampang. Ya apa iya? Mak saya anaknya 9, yang hidup 6. Kayaknya emak saya orang stres banget. Ya Bu ya? Alhamdulillah sebelum meninggal semuanya udah pada nikah. Dan saat ini semuanya udah pada punya rumah. Orang dulu ada yang anaknya nyampe 12. Ya Bu ya? Asal udah dinikahin, dibikinin rumah. Rumahnya emang nggak gede, tapi minimal dia pada bisa mandiri. Tanah tinggal dibagi-bagi orang dulu. Sawah tinggal dibagi-bagi orang. Kebun tinggal dibagi-bagi orang. Sekarang mah Bu, jangankan mau bagi-bagi, emaknya dia udah punya anak 2 masih ngontrak. Benar begitu? Orang zaman dulu jarang yang sekolah tinggi. Orang zaman dulu jarang yang makan bangku sekolahan. Keras. Bu, tapi lihat orang dulu, meskipun jarang yang bikin anaknya tamat SD, jarang yang mampu bikin anaknya tamat SMP, SMA, apalagi sampai perguruan tinggi, tapi orang dulu sukses mendidik anaknya punya akhlak yang baik. Orang dulu kagak sekolah tapi sama orang tua nurut. Orang dulu jarang yang sekolah tapi sama orang tua takut. Orang dulu jarang yang sekolah tapi sama orang tua bakti. Anak zaman sekarang sekolah tinggi, tapi untuk menghormati orang tua saja dia tidak tahu bagaimana caranya. Iya Pak iya? Stres lagi kita. Udah nyekolahin anak stres, asal dia belum bayaran stres, ditagih sama sekolah stres, mau lulus nebus ijazah stres, mau kerja kudu nyogok stres, kerja belum bener udah pengen dikawinin stres lagi. Ya apa iya? Ntar bininya lagi bunting kontrak kerjanya habis stres lagi. Ya Allah, banyak banget tuh pemicu yang bikin kita jadi stres. Maka hari ini, karena sebagian besar yang hadir adalah perempuan, kita akan sama belajar bagaimana caranya jadi perempuan kagak gampang stres. Bu, mau? Bagaimana caranya? Ulama kita mengajarkan 4 jalannya biar kita kagak gampang stres. Apa itu? Yang pertama, banyakin syukur, dikitin ngeluh. Apa Bu? Banyakin syukur, dikitin. Ibu udah syukur? Udah. Dari bangun tidur udah berapa kali syukur? Bangun tidur baca doa.
Orang yang begitu melek mata langsung bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Atau itu mah kepanjangan, dia kagak bisa, emang kagak pernah ngaji, kagak pernah TPA. Minimal kalau melek mata alhamdulillah, ciri orang yang syukur. Habis itu pegang jantung kita, ya Allah, alhamdulillah jantung sehat, masih mampu memompa darah ke sekujur tubuh. Habis itu pegang pala kita, alhamdulillah ya Allah, masih ada palanya. Ada palanya, Bu? Di dalam kepala ini masih ada otaknya. Ada otaknya, Bu, ya. Maka nih otak kita itu ada otak kanan, ada otak kiri, ada yang disebut otak reptil, ada yang disebut otak emosi, ada yang disebut otak ilmu. Nih otak kudu dijagain, Bu. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah untuk menjaga otak kita tetap sehat, dibuatlah kita berpikir. Bagaimana biar berpikir? Sama Allah kita dikasih masalah. Udah ketemu sama masalahnya? Udah ketemu? Sering. Kalau dikasih masalah nggak usah ngeluh. Masing-masing mendingan ini otak dipakai mikir, mending banyak pikiran daripada orang punya pikiran. Ibu mending banyak pikiran apa mending kagak punya pikiran? Halo? Halo? Sekali lagi saya tanya, jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Mendingan banyak pikiran apa mending orang punya pikiran? Mending banyak. Nih kalau masih bisa mikir, masih ada pikiran, tandanya otak kita masih sehat, Bu. Ya, Bu ya? Masih normal. Kalau lagi dikasih ujian sama Allah, jangan ngeluh melulu. Begitu dikasih ujian, ingetin baik-baik, ujian ini datangnya dari Allah. Karena tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah. Dan saya bukan satu-satunya orang yang sama Allah dikasih masalah. Yang lain gak pada punya. Punya, Ibu? Ada yang ngomong begini, kagak, katanya ustazah. Kayaknya kayak dia mah hidupnya enak baik. Bukan enak baik, mulut dia yang kada lemes. Ya, bukan dia hidupnya enak terus, mulut dia yang pinter ngejaga. Orang mabuk hidup siapa sih yang gak punya masalah? Yang menjanjikan masalahnya itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Insan Allah menegaskan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dari air mani yang bercampur, nabtalihi, kemudian kami uji mereka. Bu, diuji. Siapa yang nguji? Udah kerasa kita. Kadang anak kita nguji kita, ya Bu ya, sampai kita ora bisa tidur. Anak rada lempeng, laki bengkok. Iya. Kadang lakinya udah lempeng, mertua bengkok. Kadang mertua lempeng, orang tua sendiri yang bengkok. Anaknya lempeng, lakinya lempeng, mertua lempeng, orang tua lempeng, ipar bengkok. Ada yang iparnya bengkok.
suami alhamdulillah, anak alhamdulillah, mertua alhamdulillah, orang tua alhamdulillah, ipar alhamdulillah, tetangga alhamdulillah, tapi duit jarang banget punya, duit yang bengkok. Ngerasain ibu kagak punya duit? Rasain. Asal lagi nggak punya duit, nasehatin hati kita, hei, yang kagak punya duit bukan elu doang, yang lain ge banyak. Gitu. Jangan suka ngerasa jadi orang paling menderita di dunia. Asal lagi dikeselin sama anak, yang anaknya ngeselin bukan lu doang, yang lain ge banyak. Asal dikeselin sama laki, yang lakinya ngeselin bukan lu doang, yang lain ge. Oh, asal punya mertua nyebelin, yang mertuanya nyebelin bukan lu doang, banyak. Iya apa iya? Tuh mikirnya begitu. Jangan ngerasa sepertinya aku orang yang paling menderita di dunia ini. Lebay. Bu, hidup di dunia mah dipergilirkan. Hari ini ibu punya, besok kagak. Hari ini ibu ketawa, besok nangis. Pagi ibu senyum, siang ibu cemberut. Sekarang ibu bahagia, besok ibu sedih. Begitu dunia mah, ya. Kalau ada orang yang ngomong begini, gua mah ora pernah sedih, jangan-jangan dia ora punya pikiran. Ya. Atau ada orang yang ngomong begini, gua mah alhamdulillah bahagia terus. Bu, ada orang yang bahagia terus? Ada? Sekelas Nabi Muhammad aja pernah sedih. Sekelas Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga, yang namanya terpampang di depan pintu surga, yang tangannya akan memegang kunci surga. Nyatanya kesedihan itu pun mampir dalam kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kadang sedih, kadang bahagia? Karena kita hidupnya masih di dunia. Kalau pengen senang terus, mau di surga? Mau masuk surga? Karang apa besok? Kata yang belakang nanti. Bu, bersyukur. Jangan dari bangun tidur udah ngeluh mulu. Ya Allah, kaki gua sakit banget. Ya Allah, pala gua sakit banget. Lah dari bangun tidur udah gerendeng banget. Emang apa Ustazah orang boleh ngeluh? Bu, keluhan yang keluar dari mulut ibu membentuk suara. Suaranya didengar oleh telinga ibu. Dari telinga dihantarkan ke otak. Nanti otak nyebar ke seluruh tubuh kita. Maka kalau kita banyak ngeluh, hormon stres akan muncul dalam tubuh kita. Maka orang kalau yang lagi stres, biasanya nih batang lehernya berat. Iya apa iya? Iya apa iya? Ntar kalau udah batang leher berat mah ngomongnya, gua katanya salah bantal lagi disalahin. Ibu banyakin syukur lah, jadi orang Cikedokan mah enak. Iya apa iya? Enak apa enggak? Oh enak, tenang kita mah. Mau ngaji dari Senin sampai ketemu Senin lagi, guru banyak, majelis taklim banyak. Iya apa iya? Ibu mau belanja kagak punya duit buat beli sayuran, masih banyak bu yang bisa dipetik. Kalau kagak di kebun ibu, di kebun orang. Iya, jantung pisang masih ada, kelor masih banyak, kan begitu? Tidur kita bisa tenang tanpa mikirin nanti ada bom apa enggak. Ngaji yang lain ketawa, kita masih bisa ikut ketawa. Coba bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka mau tidur aja taruhannya nyawa. Mereka mau pergi kemana-mana dibayangi jangan-jangan ada serangan.
jangan-jangan ada bom, jangan-jangan ada sesuatu yang membahayakan nyawa saya. Kita mah tenang, bangun tidur duduk dulu, kadang duduknya lama ngejublek beli mainin HP. Iya, kita makan bangun tidur yang dicari HP. Iya, masuk kamar mandi kita, ya Allah Bu, bisa masuk kamar mandi sendiri, nggak pakai dituntun, itu nikmat. Iya, ini kerasa nikmatnya kalau udah dituntun. Kalau masih jalan sendiri maka kamar mandi jarang syukur, lupa. Padahal banyak Bu, orang tidur kagak bangun lagi, masuk kamar mandinya dituntun, mau kencing kagak bisa buka celana sendiri, cebok kudu dicebokin, keluar kamar mandi dituntun. Parah lagi ada orang yang begitu masuk kamar mandi dalam keadaan sehat, keluar sudah jadi mayat, masuk dengan nama dia, keluar sudah almarhum. Bu, sama speaker bagus teh penting banget Bu. Ya, penting. Suara tiap hari dipakai. Saya bulan ini ada 2 yang jauh. 15-16 saya ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tanggal 28-29 saya ke Jogja. Tanggal 31 Oktober saya ke Jawa Timur, Malang. Maka kalau udah ketemu sama speaker yang butut, saya pengen nangis. Kenapa Ustazah? Kalau udah speakernya butut, dipaksain ngomong, pala saya sakit. Tenggorokannya sakit, perutnya ngikut kram Bu. Kalau orang yang sering megang speaker pasti paham. Ya Bu ya. Maka Ibu kalau mau ngundang saya nggak usah nanya, Ustazah Mariamah ngamplopin berapa duit, terserah panitia. Pesan saya cuma 1, speakernya yang benar. Udah itu doang. Kalau Ibu ada yang ngomong sekarang ngundang Ustazah Mariamah mahal, udah masuk TV, siapa yang pernah dihargai nama saya? Nggak ada. Ya. Kalau udah waktunya cocok, tanggalnya cocok, saya nggak pernah nanya mau diamplopin berapa. Pun ada panitia yang nanya, Ustazah berapa amplopnya, gak akan saya jawab, karena saya bukan jualan. Ya Bu ya. Tapi kalau untuk sound system, minta tolong diperhatikan. Kalau udah kena sakit kepala bisa sampai seminggu Bu. Ya, karena narik uratnya semuanya. Dah, sampai mana? Sampai mana tadi? Oh, kamar mandi. Kamar mandi bisa sendiri, alhamdulillah. Ntar kerasa nikmatnya kalau udah dituntun. Ada orang Bu pengen kencingnya belum keluar tapi auratnya udah terlihat sama orang lain. Kenapa? Karena celananya yang bukain orang. Ya, tetangga saya di Babelan, Teh Umay, masih muda di bawah saya. Bu, malam itu dia tidur baik-baik saja. Suaminya mau berangkat kerja malam, kagak tega ngelihat bininya tidur pules, maka kagak dibangunin. Begitu lakinya kerja, anaknya pagi-pagi ngelihat emaknya masih tidur, kagak tega bangunin emaknya. Begitu mau berangkat sekolah 5:30 apa 5:30, emaknya dibangunin. Ternyata udah kaku seluruh badannya. Ternyata emaknya bukan tidur tapi meninggal dunia. Maka kalau hidup kita dibayang-bayangi dengan ngeluh, capek Bu. Ya, masih banyak yang bisa kita syukuri daripada yang kita keluhkan. Bagian ya Allah, laki modelnya kayak gitu, dia alhamdulillah, bocah mah pada bener. Kan begitu? Alhamdulillah ya Allah, bagian punya laki modelnya begitu, duitnya langka, minimal dia mah setia, kagak pernah macem. Bu, atau katanya Ustazah, apa-apa butuh duit, emang iya.
Bu, apa-apa butuh duit? Butuh duit? Hidup butuh duit? Mati butuh duit? Bahkan ada orang yang berani bilang, Ustazah, saya mah kayaknya kalau orang punya duit sampai pengen mati, rasanya mau mati. Bu, terlepas dari itu semua, ya, kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, ya, kita akan sangat menyadari bahwa yang namanya rizki level tertinggi adalah kesehatan. Maka hadir di sini saya meyakini ibu semua adalah orang yang sehat. Tapi Ustazah, kaki saya sakit. Wajar, namanya dia udah tua. Bu, Ya. kita syukuri daripada banyak mengeluh. Yang keluhan itu belum tentu gara-gara kita ngeluh jadi berubah. Coba, ibu kagak punya duit, ibu ngeluh, kira-kira duitnya langsung nyampe? Enggak. Langsung ada yang bagi? Enggak. Mendingan kita bersyukur aja. Alhamdulillah ya Allah, meskipun duit lagi kagak punya, tapi badan mah sehat. Kalau badan sehat, ibu mau ngapain aja enak. Kalau badan sehat, jangankan makannya ada lauknya, cuman pakai sambal gini. Nah, bukan begitu? Ya, maka daripada terus ngeluh untuk sesuatu yang belum ada, syukuri apa yang sudah ada. Yang pertama, banyakin syukur, sedikitin ngeluh. Apa yang pertama? Banyakin, sedikitin ngeluh. Yang kedua, kata ulama kita biar sehat, biar kagak gampang stres. Apa syarat keduanya? Benerin sholat. Belum? Bu? Di ibu masih konsentrasi? Udah ibu gak usah ngeliatin yang lagi ngebenerin speaker. Bu? Apa yang kedua? Benerin sholat. Sholat kita kira-kira udah bener apa belum? Udah khusyuk apa belum? Udah tepat waktu apa belum? Makanya hidup kita ini orang bener-bener, ya, karena semuanya berawal dari sholat. Bu, urusan dunia sama Allah udah diaturin, ya. Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Urusan dunia mah udah ada aku yang atur, kata Allah. Bu, Bu, urusan dunia udah ada yang atur. Siapa? Udah dijamin. Bahkan kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap hewan yang melata di muka bumi udah ada jaminan rizkinya. Rizki udah dijamin, tapi kehidupan kita di akhirat belum ada yang menjamin. Maka sholat yang benar. Orang sini kalau sholat subuh berapa rakaat? Berapa rakaat? 2. Pakai kunut apa kagak? Pakai. Ada nggak yang tiba-tiba kelupaan kunut tentang sujud baik? Itu sholat subuh 2 rakaat, kira-kira yang khusyuknya berapa rakaat? Jujur. Subuh 2 rakaat, yang khusyuk berapa rakaat? Kita mau jawab 1 rakaat khusyuk aja takut tuh, karena kita sadar diri modelan kita sholat yang khusyuk gimana takbir doang. Iya Pak ya? Begitu mulut ngucapin Allahu Akbar, hati
hatinya saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena asal udah bar udah pikiran dibubur. Iya apa iya? Sholat begitu tuh model kita. Asal udah baca Allahu Akbar kabiro, nyambung Fatihah, nyambung surah, pikiran kita kemana-mana. Cuman sholat subuh 2 rakaat, kudunya kunut datang sujud baik. Begitu nempel udah jidat di sejadah, baru hati kita ngomong sendiri. Belum kunut. Ada yang begitu? Berarti khusus susah ya. Ustazah susah apa kagak sama. Makanya saya ngomong begini saya ngerasain. Ya Bu ya. Kenyataan yang seperti ini bikin nasihat besar buat saya. Saya sering nasihati sama diri saya, Mariama, jangan sombong biar disebut ustazah sama orang. Kenapa? Sholatmu masih begitu. Jangan-jangan sholat jamaahnya lebih khusyuk daripada sholat penceramahnya. Jangan-jangan sholat jamaahnya lebih khusyuk daripada sholat pendakwahnya. Jangan-jangan sholat muridnya lebih khusyuk daripada sholat gurunya. Ibu, sholat yang benar, benerin sholat. Bahkan ulama kita mengajarkan, kalau kamu mau insaf, kamu mau taubat, kamu mau menempuh jalan Allah, setelah kemarin kamu sempat tersesat dan kamu bingung mau mulai dari mana pertobatan itu dimulai, maka mulailah dengan memperbaiki sholat. Itu yang keberapa? Itu yang keberapa? Pertama apa tadi? Banyakin syukur, diingetin. Yang kedua, benerin sholat. Belum bener deh. Apa yang ketiga Ustazah? Yang ketiga, kalau pengen jadi orang kagak gampang stres, syaratnya jangan julid. Halo? Jangan julid. Apa itu julid? Apa julid? Nyinyir. Apa nyinyir? Bisa jadi iri. Bu, hitungin berapa kali ganti-ganti sampai kelar. Apa yang ketiga? Jangan julid. Ibu ngerti julid? Apa itu julid? Nyinyir. Apa itu nyinyir? Ayo, apa ayo? Iri, dengki, hatinya kagak lurus, hatinya bengkok. Kalau melihat orang dapat nikmat, kesel. Kalau melihat orang dapat senang, dia pikirannya kemana baik, hatinya tidak ditata. Bu, orang kalau hatinya kagak julid, begitu datang hadir maulid, lihat ada Jackson. Udah berapa kali? Berapa kali ganti? Sampai mana saya ngomong?
julid. Masih julid-julid banget. Bu, orang yang hatinya lurus, hatinya kagak julid, hatinya kagak bengkok. Kalau hadir maulid, dia pergi kemanapun, lihat ada orang dapat nikmat, semisal dia lihat bajunya baru, maka hatinya akan ngomong alhamdulillah. Mulutnya bakal ngomong baju baru kok, alhamdulillah kok cakep banget bajunya. Bu, biasain kalau dipuji orang bales muji. Bu, kalau dipuji bales muji. Kenapa? Biar sama-sama girang, biar sama-sama bahagia. Temen kita ngomong baju lu cakep banget, alhamdulillah baju lu ki cakep. Jadi kan dia nyengir tuh berdua-dua. Iya apa iya? Dibilangin ya Allah, lu mau udah punya anak gede-gede masih cakep baik, alhamdulillah lu ge cakep. Bisa begitu? Bisa begitu? Ini dua orang yang lagi pada ngobrol, yang komunikasi nih, dua-duanya hatinya lurus, hatinya kagak julid. Kalau hatinya julid, ada yang ngomong begini, baju lu cakep. Iya lah, gua gitu loh. Ini belinya di Madinah. Biar kata lu banyak duit ya, kalau lu belum pergi haji, belum pergi umroh, mual bisa pakai baju kayak baju gua. Kira-kira yang muji bagaimana perasaannya? Kesel, hatinya bakal ngomong nyesel gua. Muji-muji dia. Maka bu jangan pelit, biar punya adab kalau dipuji sama orang. Baju ibu bagus, alhamdulillah terima kasih, baju ibu ge bagus. Ya Allah bu, itu ibu katanya karang mukanya cerah banget, alhamdulillah terima kasih, muka empok ge cerah. Bu, tapi katanya ustazah, dia mah bukannya muji, ngatain. Emang kenapa? Udah tahu muka saya salah pakai bedak, salah pakai skincare, ampe gosong, banyak flek hitam. Tiba-tiba dia ngomongnya begitu, muka lu tambah cerah. Bu, yang julid jangan dilawan julid. Kalau yang dia omongin tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan kenyataannya, ibu tetap bilang terima kasih, amin. Mudah-mudahan gara-gara mulut dia beneran muka kita ketemu bedak yang cocok jadi begitu. Jangan pakai ngeledek. Lu ngeledek gua kan? Udah tahu muka gua emang lagi gosong, pakai dibilang Jadi kalau ketemu yang julid, kita jangan jadi julid. Bilang aja alhamdulillah, amin. Emang badan kita tambah melar, tambah gede, dia pakai ngomong, tambah langsing aja. Bu, bilang amin, terima kasih. Dah, orang kalau ngomong julid dijawabinnya begitu, mulutnya sepi tuh. Tapi kalau kita ngomong ngeledek nih, ngeledek, berantem dulu. Ya, kalau dipujinya enak, menurut kita sesuai dengan kenyataan, maka puji balik dia biar sama-sama ngedengar tetangga pergi haji, tapi pergi hajinya jual kebun,
Bu, jual. Kalau orang yang hatinya lurus ngomongnya bakal begini, alhamdulillah Bu, ibu mah punya kebun, jadi bisa dijual buat pergi. Saya kalau punya kebun mah saya jual kok kebun saya. Saya udah pengen banget pergi haji, saya pengen banget pergi umroh. Doain ya po, biar saya kagak punya kebun biar saya bisa pergi haji, pergi. Kalau begitu enak apa enggak? Tapi kalau orang yang hatinya julid ngomongnya beda. Ya, cuman pergi haji boleh jual kebun. Boge katanya bisa. Bu, dicolek sama lakinya, emang lu punya kebun? Bu, ternyata kebunnya kagak. Duh, gak usah julid. Nasib udah ada yang ngatur. Nasib tidak akan pernah tertukar. Ya Bu ya, rizki sudah ada yang ngatur. Sesiapapun akan berusaha menghalangi rizkimu. Kalau Allah tetapkan dia menjadi milikmu, maka tidak akan ada satu orang pun yang bisa untuk mencegahnya. Rizkimu akan mendatangimu sesiapapun yang menghalanginya. Faham? Faham? Jangan julid. Itu yang keberapa? 1. Banyakin syukur, sedikitin nol. 2. Benerin salah. Yang ketiga, jangan julid. Terakhir yang keempat, kalau pengen jadi perempuan kagak gampang stres, apa syaratnya? Kata ulama, entong korek. Jangan pelit, jangan pantat, jangan buntut, apalagi merege. Bu, kagak bakalan jadi orang sehat kalau melihara pelit mah. Iya apa iya? Karena orang pelit mah Bu, jangankan buat orang lain, kadang buat dirinya dia sayang. Kita banyak menyaksikan orang kayak ada di dia, tapi bajunya cakepan baju orang susah. Kayak ada di dia, tapi urusan makan masih belaguan kita. Kita mah hari ini tempe sayur asem, kenapa? Emang ora punya duit. Giliran megang duit rada banyak, belanjanya ke warung bongkok. Bener begitu? Orang kebeli ayam satu sebelah, orang sebelah ya tulang-tulang atuh, ceker-ceker atuh, begitu Bu ya? Kita mah punya cita-cita ya Allah, kalau megang duit rada gedean, pengen makan rada enakan. Kalau punya duit rada gedean, pengen ngerasain punya baju rada mahalan. Kalau lagi sakit gak punya duit, ngomongnya ya Allah, kalau punya duit rada banyakan mah pengen berobat ke dokter yang rada beneran. Kan begitu? Tapi orang pelit mikirnya beda. Apa-apa saya, apa-apa sayang, apa-apa buat nabung. Padahal tabungan kalau mati dibawa apa kagak? Bu, seorang Raja Alexander, pemilik kerajaan, hartanya banyak. Begitu beliau kena sakit dan puluhan dokter pribadinya mengabarkan bahwa penyakitnya tidak bisa disembuhkan, maka di akhir-akhir hidupnya Raja Alexander memberikan satu amanah, memberikan satu pesan kepada para dokter pribadinya. Apa yang beliau pesankan? Besok kalau saya mati,
tolong hamparkan seluruh harta saya dari depan pintu sampai ke pemakaman saya, biar orang ngeliat, lihat seorang Raja Alexander yang banyak hartanya, nyatanya begitu mati hartanya tidak dibawa. Kemudian Raja Alexander pun berpesan, besok kalau saya mati, tolong begitu dimasukkan ke dalam peti mati jasad saya, keluarkan tangan saya dari peti mati, biarin ngampleh, biarin ngongkleh. Biar kenapa? Biar rakyat saya melihat seorang Raja Alexander yang hidupnya banyak harta, tangannya mati tidak bawa apa-apa. Dan kemudian pesan terakhirnya, besok kalau saya mati, tolong yang menggotong jenazah saya adalah seluruh dokter pribadi saya, biar rakyat saya melihat seorang raja yang punya banyak dokter pribadi, nyatanya begitu kematian datang tidak ada satupun dokternya yang sanggup menunda kematiannya. Bu, hidup mentong korek, apalagi sama diri sendiri. Ibu pengen punya mobil, duitnya ada, beli. Ibu pengen punya baju rada bagus, duitnya ada, beli. Ibu pengen makan enak, duitnya ada, beli. Ibu pengen jalan-jalan, duitnya ada, pergi. Jangan apa-apa sayang mulu. Mau makan duren montong, atau katanya ditimbang sama kulit-kulitnya. Nah, emang begitu. Ya Bu ya, mumpung masih sehat, mumpung masih muda, duit mah Bu dinikmati, jangan terlalu banyak ditabung. Ya Bu ya, dinikmati, nabungnya jangan di rekening, tapi nabunglah di tempat yang nanti begitu kita mati akan kita temui lagi kembali harta kita. Di mana? Masukkan ke kotak amal, keluarin infak, zakat, sedekah, insya Allah. Bisa kira-kira begitu? Bisa kira-kira begitu? Jadi ibu pengen beli bedak, beli Bu. Ya, pengen beli lipstik, beli kalau emang duitnya ada. Ya, jangan pakai ngomong begini, kagak katanya suami aku lebih suka yang natural. Halo, ibu percaya kalau ada laki yang ngomong demenan nama yang natural? Bu, jangan pelit, ya. Pelit sama diri sendiri boleh ustazah, kagak. Pelit sama orang lain boleh ustazah, kagak. Bu, jangan cuma mikirin mulut sendiri, jangan cuma mikirin perut sendiri, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Sehebat apapun kita pasti butuh sama orang. Orang kaya butuh sama orang susah. Butuh apa? Butuh tenaganya. Orang susah butuh sama orang kaya. Butuh apanya? Butuh duitnya. Ya Bu ya. Jadi saling membutuhkan nggak? Saling membutuhkan. Kalau saling membutuhkan sudah seharusnya yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan sombong. Emang ada ustazah orang miskin yang sombong? Ada. Oh, kalau melihat orang kaya sombong, gedeg apa kagak? Gedeg, tapi hati ngomong begini, pantes katanya dia mah sombong ge, emang kaya. Dia nyombongin baju, emang bajunya cakep. Dia nyombongin rumah, emang rumahnya. Dia ngomongin gelang, emang gelangnya gede. Ya Bu ya, sebel, tapi hati masih membenarkan, pantes dia mah sombong ge. Orang kalau udah susah sombong. Bu,
Bu, modelan bagaimana orang susah yang sombong? Halo? Yang bagaimana? Bu, ciri orang sombong kan kagak mau terima kasih, ya. Dan orang yang tidak tahu terima kasih yang paling utama apabila dia tidak mampu berterima kasih kepada Allah. Mana buktinya hamba yang mau berterima kasih kepada Allah? Sholatnya benar. Kalau ada orang susah sholat dia kagak, sama Allah aja kagak terima kasih, apalagi sama manusia. Sombong bu, jangan dipelihara. Sebagaimana pelit pun jangan dipelihara. Apalagi modelan kita yang bertahan ngelihat HP daripada di atas sajadah, bertahan ngeliatin HP daripada ngeliatin Al-Quran, bertahan baca pesan di WhatsApp daripada baca Quran. Kata Nabi, al-bakhilu aduwullah wa aduwun nas walau kana abidan. Orang yang pelit bu, musuh Allah, musuh manusia, meskipun dia rajin ibadah siang dan malam. Jadi yang keempat jangan, yang keempat jangan. Satu, banyakin syukur, sedikitin ngeluh. Yang kedua, benerin salah. Yang ketiga, jangan julid. Yang keempat, jangan pelit. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Pulang dari sini tambah benar, pulang dari sini tambah solihah. Biar suami kita merasakan alhamdulillah pas getol ngaji mah bini saya rada-rada bener gitu. Rada-rada, ya Pak ya? Kan kita mah emang banyakan badernya daripada insafnya, ya Pak ya? Pulang dari sini tambah salihah. Kalau sudah salihah, mudah-mudahan bisa mengantarkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang di dalamnya Allah karuniai anak-anak yang salih dan salihah. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar semua datangnya dari Allah. Kalau salah karena kebodohan saya, untuk itu ambil yang baik-baiknya saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.